Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan coba membahas atau menganalisa sebuah cuplikan video. Sebelum kita masuk ke cuplikan video tersebut, ya tentunya saya tidak sendiri dalam video kali ini. Saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Jihan dan Rizky. Untuk mengetahui pengertian dari komunikasi lintas budaya, akan disampaikan oleh teman saya Jihan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, antar etnik, kelompok, ras, atau komunikasi bahasa disebut dengan komunikasi lintas budaya. Menurut Lily Wary, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, memberikan definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi lintas budaya dalam pengertian yang lebih luas juga merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi lintas budaya. Yang pertama, teori negosiasi wajah. Teori pertama yang diusulkan oleh Brown dan Levinson untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Dalam konflik, wajah seseorang yang terancam cenderung menyimpan atau mengembalikan wajahnya. Yang kedua, teori pelanggaran. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang sedang berinteraksi. Yang ketiga, teori komunikasi akomodasi, di mana kemampuan menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Teori ini dikemukakan oleh Howard Giles dan koleganya, yang berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi. Hal ini didasarkan pada observasi bahwa komunikator seringkali kelihatan menirukan perilaku satu sama lain. Yang keempat, kendala percakapan yang dikembangkan oleh Min Sun Kim mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa strategi percakapan tertentu perbedaan di berbagai budaya, dan efek dari perbedaan ini tertanam dalam pendekatan komunikasi ilmu sosial yang didasarkan pada bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Dan ada 5 kendala percakapan yang universal. Yang pertama, kejelasan. Kedua, meminimalkan pengenaan. Ketiga, pertimbangan untuk perasaan orang lain. Yang keempat, mempertaruhkan evaluasi negatif oleh penerima. Dan yang kelima itu efektivitas. Lalu ada teori manajemen kecemasan yang diperkenalkan oleh William untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif serta berdasarkan kecemasan dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Enak sekali ini pagi ini. Kopi boleh ini. Kopi lagi nih. Segar sekali. Pagi Teteh, bagaimana? Sudah sehat kah? Iya, pagi suster. Sudah sehat.
Cuma masih panas-panas sedikit ini keringat lagi ada turun. Oh, begitu. Ini saya kasih obat penurun panas, nanti Teteh bisa minum. Oh, terima kasih suster. Ini gula-gula kah? Bukan, obat penurun panas. Oh, habis sama. Suster, saya minta kopi 1 gelas kah? Oh, bisa. Tunggu sebentar ya, Teteh. Iya, suster. Wah, ini bisa daing-daing ini. Nah, kalau ada busur sini bagus ini. Belajar ini. Wah, kalau ada busur sini saya latihan di dalam sini bagus ini. Teteh buat apa tuh? Latihan sedikit. Iya, suster. Ini Teteh bu kopi, silakan diminum. Terima kasih, suster. Iya, sama-sama. Kopi panas sekali ini, suster. No. Ih, Teteh, kok kasih masuk apa ke dalam kopi tuh? Habis suster kasih kopi panas jadi. Saya kasih masuk obat penurun panas. Supaya kopi dia dingin. Ah, Teteh kok otak mati sekali. Itu obat untuk diminum, bukan kasih masuk ke dalam kopi tuh. Dasar satu nih. Kok mati sana? PNK. Penjelasan singkat mengenai video. Nah, dalam cuplikan video tersebut terlihat seorang pasien yang melakukan peregangan dengan menggerakkan seluruh badannya. Nah, beberapa saat seorang suster datang menanyakan kondisi terkini dari pasien tersebut dengan menyodorkan selembar obat penurun panas. Nah, setelah menerima obat yang diberikan, pasien meminta segelas kopi kepada suster dengan tujuan untuk meminum kopi bersama obat tersebut. Nah, tak lama kemudian secangkir kopi yang masih terlihat panas ternyata benar kopi tersebut masih terlihat panas. Nah, sehingga pasien kebingungan dan mendapatkan ide agar kopi tersebut cepat dingin untuk diminum. Nah, dan ia membuka sekaplet obat lalu memasukkan ke dalam cangkir kopi. Nah, suster pun kaget melihat kelakuan pasien dan bertanya kepada pasien apa alasannya melakukan itu. Nah, pasien itu pun menjawab, nah, obat penurun panas sengaja dimasukkan ke dalam kopi untuk menurunkan panas kopi. Nah, itulah sedikit gambaran dari cuplikan video tersebut. Video tersebut masuk ke dalam teori kendala percakapan, di mana teori ini dikembangkan oleh Min Sun Kim. Teori ini mencoba menjelaskan perbedaan strategi percakapan yang dimiliki oleh masing-masing budaya dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut. Teori ini menggunakan pendekatan ilmu sosial. Lalu mengapa kami menggunakan teori ini? Karena dalam video tersebut menggunakan strategi percakapan yang menghasilkan dampak yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman atau persepsi yang berbeda antara suster dan pasiennya. Dua faktor tersebut menyebabkan adanya hambatan mereka dalam melakukan komunikasi. Yang pertama ada faktor pengalaman, yaitu hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki masing-masing individu. Pengalaman yang berbeda ini dapat menyebabkan adanya kesalahan dalam berkomunikasi. Yang kedua ada faktor persepsi, yaitu hambatan komunikasi yang timbul karena adanya perbedaan pemaknaan terhadap sesuatu. Oke teman-teman, dari semua penjelasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam berkomunikasi sering terjadi kendala yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari pengalaman yang berbeda hingga budaya dan bahasa yang berbeda. Sehingga kita sebagai makhluk sosial harus dapat bertoleransi terhadap beragam budaya yang ada. Karena kita hidup di negara yang sangat kaya akan budaya, yaitu di Indonesia. Dan kesalahan dalam berkomunikasi lumrah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian video dari kelompok kami. Mungkin ada salah pengucapan kata maupun salah penyampaian informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.